Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Krio dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami dalam acara Krio On Cast. Pada kesempatan kali ini kami telah mendatangkan tamu. Beliau merupakan dokter umum yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Krio Banting. Beliau adalah Dr. Luminto. Siang dok. Ya, selamat siang. Halo sahabat Krio. Dok, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang pernikahan usia dini dan dampak kehamilan pada remaja. Nah, mungkin dokter pas waktu datang pertama kali ke Bangka Selatan ini mungkin agak aneh ya. Pasti banyak menemukan tentang masalah pernikahan dini dan kehamilan remaja. Menurut dokter, apa sih dimaksud dengan pernikahan usia dini dan kehamilan remaja, dan kenapa ini menjadi masalah serius gitu? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Memang topik yang diambil pada Krio On Cast kali ini cukup menarik untuk kita bahas ya. Ya memang kalau tadi Ayu sempat bahas, ada awal-awal saya datang banyak menemui fenomena-fenomena ini. Memang membuat saya cukup tertarik. Karena kenapa? Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan pernikahan usia dini. Nah, secara sederhananya ya, secara awamnya, yang dimaksud dengan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usianya 18 tahun. Nah, terus kenapa pernikahan usia dini ini berkaitan erat dengan kehamilan pada remaja? Ya tentu ya, setiap orang yang sudah berkeluarga ingin juga Keturunan. Iya, punya keturunan segera. Sehingga fenomena ini juga bikin di Bangka Selatan ini banyak sekali kehamilan pada remaja gitu. Nah, kehamilan remaja ini apa? Kehamilan remaja ini adalah kehamilan di bawah 20 tahun. Nah, kenapa menjadi suatu masalah yang serius dan cukup unik untuk kita bahas? Karena di Indonesia sendiri ini banyak nih. Banyak. Ya, banyak, terutama di daerah pedesaan gitu ya. Kalau di Indonesia ini kasusnya yang terbesar di mana? Oke, jadi kalau kita bahas kasus pernikahan dini dan juga kehamilan pada remaja, uniknya adalah Indonesia menempati salah satu dari 10 negara tertinggi di dunia dengan pernikahan usia dini. Wah, 10 ya? Iya, salah satu dari 10 itu. Sedangkan negara di seluruh dunia kan banyak ya? Iya. Jadi kita masih 10 besar. Nah, ya. Kalau di Indonesia yang pernah saya baca nih, 1 dari 9 perempuan yang menikah itu adalah yang usia dini. 1 dari 9. Ya, jadi kalau kita jejerin 9 perempuan yang menikah, satunya itu ada yang remaja perempuan. Gitu. Karena kalau kita lebih mengerucut lagi di Bangka Selatan nih, di daerah kita ini, Bangka Selatan ini ternyata cukup tinggi. Dia adalah kabupaten tertinggi kedua di Provinsi Bangka Belitung yang pernikahan usia dininya banyak, dan yang hamil remaja perempuannya juga banyak. Gitu. Secara medis dari kehamilan usia remaja ini, apa dampak medisnya dan bagaimana dampak psikologisnya bagi perempuan? Oke, baik. Jadi yang kita bahas sekarang ini medis dan psikologis ya. Memang kehamilan remaja itu banyak sekali dampak-dampak. Salah satunya tadi medis dan psikologis. Nah, apa yang terjadi? Jadi kita bayangkan nih, Tuhan memang itu maha adil ya. Jadi menciptakan perempuan-perempuan yang di bawah usia 20 tahun itu memang seharusnya itu waktu-waktunya pendidikan, waktunya bermain sama teman sebaya, terus waktunya untuk mengejar cita-cita, terus mengejar karir juga, ya kan, maksudnya dari pendidikan terus berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terus sampai mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu sebenarnya Tuhan sudah maha adil menciptakan perempuan yang usia 20 tahun ke bawah ini untuk itu. Nah, sedangkan memang fenomena ini menyebabkan adanya dampak medis. Kenapa? Karena tubuh pada remaja yang khususnya di bawah 20 tahun itu belum siap untuk menghadapi yang namanya kehamilan dan juga persalinan. Jadi memang Tuhan tuh uniknya telah menciptakan bahwa memang yang di bawah 20 tahun tuh belum siap untuk ada yang namanya kehamilan di dalam organnya belum. Jadi organ kewanitaannya atau organ reproduksinya tuh belum siap.
Ya, nah kalau kita bahas secara psikologis, nah secara psikologis pun si remaja perempuan yang menikah dini dan hamil itu juga sebenarnya belum siap menghadapi yang namanya peran sebagai istri ataupun ibu. Ya, karena kan memang Emosionalnya emosionalnya masih remaja, kanak-kanak. Jadi lebih yang belum stabil gitu. benar, emosional belum stabil, terus memang saatnya dia masih main-main, tapi tiba-tiba harus dihadapkan yang namanya pernikahan dan juga persalinan kehamilan gitu. Ya, jadi secara psikologis memang belum siap dan juga medis. Kasian juga ya. Iya. Nah, jadi kalau seandainya pernikahan dini ini ada nggak kaitannya dengan kemiskinan? Oke, baik. Kalau kita ngomongin pernikahan dini dan juga hamil pada remaja ini, memang kaitannya erat nih dengan kemiskinan. Kenapa? Karena biasanya remaja yang telah menikah biasanya banyak yang putus sekolah. Kenapa? Karena kan habis itu hamil. Ya, di Indonesia kan tidak ada tidak ada peraturan yang membolehkan bahwa ibu hamil boleh sekolah gitu ya. Boleh. Beda kalau kuliah, beda. Ya. Kalau masih pendidikan jenjang yang SD, SMP, SMA itu kan masih belum boleh ya. Otomatis kalau sudah menikah lalu kemudian mempunyai kehamilan, ya otomatis akan mengundurkan diri, putus sekolahnya bisa via mengundurkan diri atau di drop out. Otomatis tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dong, ya kan? Karena kan namanya misalnya kita anggap tidak lulus SMP gitu, ya. Berarti kan ijazah SMP, SMA-nya nggak ada. Pekerjaan yang layak tuh akan susah untuk dicari. Nah, mungkin ada beberapa pekerjaan yang menerima yang tidak perlu ijazahnya. Contoh seperti misalnya tugas kebersihan kali ya? Bisa karyawan-karyawan di toko-toko kelontong gitu kan bisa juga. Nah, tapi beban pekerjaannya kan beda ya. Itu tidak bisa untuk memperkaya, tapi untuk melewati hari per hari mungkin bisa. Untuk bertahan hidup gitu ya. Untuk bertahan hidupnya untuk bisa. Cara meningkatkan ekonomi nggak bisa. Jadi berpengaruh terhadap ekonomi. Ya, benar. Nah, untuk kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana cara pencegahannya? Baik, memang di sini tenaga kesehatan ini punya peran yang salah satu perannya cukup penting ya. Bisa kita lihat di seluruh Indonesia sudah tersebar banyak sekali puskesmas ya, jadi pusat kesehatan masyarakat. Nah, paling simpel itu bisa kita mulai dari puskesmas dulu nih, karena puskesmas memang sudah kita kenal sebagai salah satu FKTP gitu ya, tingkat pertama ya. Jadi memang di puskesmas itu banyak sekali program-program yang salah satunya bisa kita selipkan nih untuk edukasi para remaja gitu ya. Contohnya misalnya posyandu remaja mungkin, atau ada konseling-konseling di puskesmas gitu, atau puskesmas juga bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan nih. Nah, tapi memang tidak semuanya kita limpahkan ke puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat lanjut juga bisa nih, seperti kita RSUD Kriya Manting sebagai tipe D di Desa Payung ini juga bisa. Salah satunya ya tadi itu kita melakukan penyuluhan gitu ya. Tidak hanya untuk remaja-remaja, tapi juga mungkin bagi orang-orang tua yang punya anak remaja. Ya, berarti ini ke keluarga juga ya. Peran keluarga itu berarti sangat penting. Menurut dokter, apa strategi paling efektif untuk menurunkan angka pernikahan dini pada usia remaja? Iya, kalau kita ngomongin terkait dengan strategi yang paling efektif, sebenarnya itu kita bahasnya menyeluruh, komprehensif ya. Jadi tidak bisa hanya melimpahkan kepada tenaga kesehatan nih. Harus secara menyeluruh, semua orang harus terlibat. Kita mulai dari yang paling kecil dulu nih, lingkup paling kecil, garda terdepan, keluarga. Orang tua punya peran yang sangat krusial di sini. Jadi dari keluarga dulu kita bisa yang namanya menormalisasi pendidikan seksual yang sehat. Sedangkan di Indonesia ini kan negara agama ya, kita fondasinya kuat banget nih sama agama. Sedangkan yang namanya pendidikan seksual yang dimulai dari keluarga tuh tabu. Sering sekali orang tua tidak bersedia membahas terkait dengan pendidikan seksual. Kita nggak pernah dapat pelajaran seksual di rumah. Ya, padahal penting sekali karena tadi itu keluarga sebagai garda terdepan nih. Jadi dimulai dari lingkup paling kecil, keluarga dulu. Jadi orang tuanya perannya sudah benar belum gitu ya, sudah cukup aktif belum untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, terkait dengan
pernikahan dan juga kehamilan persalinan. Nah, itu bisa kita berikan sebenarnya, tapi ya memang ada metode yang khusus nih gitu. Selanjutnya, setelah keluarga, anak kan kalau nggak di sekolah ya pasti di rumah, ya kan? Ya, jadi peran selanjutnya adalah sekolah. Di sekolah juga peran yang penting adalah guru. Ya, di sekolah kan kita tidak hanya mengajarkan cara menghitung ya, tidak hanya matematika, fisika, kimia, tidak. Jadi memang kita juga ada yang belajar namanya budi pekerti, ya kan? Kalau dulu zaman-zaman saya masih yang namanya PKN, PPKN, atau juga pendidikan agama juga penting. Ya, jadi memang sekolah ini mengambil salah satu peran yang cukup krusial juga. Nah, setelah itu baru kita naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mungkin bisa dari tenaga kesehatan, terus juga bisa melibatkan yang namanya tokoh adat atau tokoh agama. Saya kasih salah satu contoh, mayoritas di Indonesia kan kebanyakan beragama Islam ya, Muslim ya. Nah, salah satu tokoh agamanya ya bisa ustadz atau ustazah gitu. Nah, bisa memberikan pencerahan mungkin, atau pengkajian mungkin, kayak hal-hal seperti itu bisa kita cetuskan sih sebenarnya ya. Nyangkut di kepala anaknya biar berpenjagaan. Nah, pertanyaan terakhir, apa harapan Anda terhadap generasi muda dan para pembuat kebijakan terhadap kasus yang kita bicarakan pada hari ini? Baik, ya memang harapannya adalah ya kebetulan saya ini tertarik di bidang kebidanan dan kandungan ya. Jadi memang kebidanan kandungan ini atau di dunia kedokteran namanya OBGYN. Memang saya sangat amat tertarik dengan masalah ini. Jadi tentu harapan saya juga sangat tinggi nih. Harapan saya adalah harapannya kita bisa membuat ekosistem yang aman untuk pertumbuhan remaja nih. Ya, terutama remaja perempuan yang kita bahas di topik kali ini ya. Nah, harapannya kenapa kita harus bisa membuat ekosistem yang aman untuk pertumbuhan remaja ya, supaya mereka bisa tumbuh secara sehat nih, baik itu secara medis, fisik, psikis, terus moral, sosial ya. Jadi masa-masa muda mereka tuh tidak terbuang sia-sia. Jadi mereka bisa bermain sepuasnya, mengejar pendidikan sepuasnya, setinggi-tingginya, mengejar cita-cita. Harapannya sih seperti itu ya untuk para generasi muda ya. Jadi harapannya mereka juga bisa nih mempunyai kendali atas hidupnya gitu. Cita-cita tinggi ya, yang ekonominya meningkat, tingkat pernikahan ini berkurang. Benar. Dan sedangkan untuk yang pembuat kebijakan, kalau pembuat kebijakan kan mungkin pemerintah ya, sederhananya pemerintah gitu. Itu mungkin yang saya harapkan adalah lebih mempertegas kebijakan yang sudah ada. Ya, kalau kita membicarakan terkait dengan aturan dan undang-undang kan sebenarnya Indonesia salah satu negara yang undang-undangnya tuh banyak. Undang-undangnya nomor sekian tahun sekian banyak ya. Beda sama negara lain. Nah, Indonesia ini memang negara hukum. Jadi kebijakan kita, aturan kita sebenarnya udah banyak dan bagus, dan untuk mengatur terkait dengan usia pernikahan dan lain-lain itu sebenarnya udah ada. Tinggal bagaimana kita berharap pemerintah mempertegas aja. Jadi mempertegas kebijakan, penerapan kebijakan yang sudah ada, dan juga memberikan sanksi. Artinya adalah, nah kebanyakan pernikahan usia dini itu selain karena memang remajanya mau nikah sendiri, atau mungkin mohon maaf ada terjadi yang namanya hamil pranikah, atau memang keluarga menikahkan anaknya supaya cepat-cepat mengurangi beban keluarga gitu. Tapi sedihnya adalah itu menjadi suatu lingkaran setan. Lingkaran kemiskinan, lingkaran setan, pernikahan usia dini itu menjadi suatu kesatuan yang terus berlangsung seperti itu. Ya karena tadi itu yang tidak terputus ya. Iya, nah itu mungkin bisa kita berikan juga sanksi kepada orang tua yang memang nanti pada dasarnya atau pada buktinya terbukti memang dia menikahkan anaknya secara paksa atau dijodohkan, yang seperti yang Ayu bilang gitu. Nah, mungkin sanksi kepada orang tua bisa, karena kan seharusnya remaja terutama perempuan itu kan harusnya masih di bawah naungan orang tua. Tanggung jawab orang tua. Ya, salah satu sanksi mungkin harus dipertegas juga. Jadi tidak cuma kebijakannya aja nih yang dipertegas, tapi sanksi juga harus dilakukan tanpa terkecuali. Jadi siapapun itu dipukul rata, harus sama. Peraturan berlaku harus sama untuk semua orang. Jadi itu
Iya. Iya. Luar biasa tema kita hari ini, menarik ya dok. Nah, dan sepertinya nggak akan ada habis-habisnya kalau kita bahas aja Iya. dok. Nah, semoga nanti dokter bisa melanjutkan ke spesialis yang Amin. kandungan. Amin. Demikian dok acara kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat peserta podcast kita pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.